Saya pernah berpikir bahwa ayah tiri saya hanyalah seorang pria keras kepala yang datang mengganggu kehidupan kami setelah ayah kandung saya meninggal. Sampai malam itu ketika dia memasuki kamar saya sendirian dan mengungkapkan rahasia yang membuat dunia saya berputar terbalik. Saya, seorang pemuda berusia 22 tahun di Jakarta yang menyembunyikan orientasi seksual saya seperti harta karun terkutuk, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa ayah tiri saya juga menyukai pria, dan kejutan itu bukan hanya pengakuan, tapi juga pengkhianatan yang menyakitkan terhadap ibu saya. Bagaimana bisa seorang yang saya anggap musuh tiba-tiba menjadi cermin dari jiwa saya sendiri, memicu badai emosi yang tak pernah saya bayangkan. Malam itu, hujan deras mengguyur atap rumah kami di pinggiran Jakarta, suara petir bergemuruh seolah-olah langit ikut marah atas rahasia yang terbongkar. Saya sedang duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut, memikirkan kekasih rahasia saya, Andi, yang baru saja putus karena tekanan keluarga. Pintu kamar saya terbuka pelan dan ayah tiri saya, Pak Budi, masuk dengan wajah pucat. "Rama, kita perlu bicara," katanya dengan suara gemetar, yang membuat hati saya berdegup kencang. Saya menatapnya curiga, karena biasanya dia hanya bicara soal disiplin atau pekerjaan saya di KAI kecil dekat pasar Minggu. Tapi malam itu berbeda, matanya penuh dengan kerentanan yang belum pernah saya lihat. Dia duduk di kursi di depan meja belajar saya, menghela napas panjang, dan mulai bercerita tentang masa lalunya di Surabaya, di mana dia tumbuh sebagai anak yatim piatu yang harus menyembunyikan perasaannya terhadap teman sekelasnya. "Saya tahu apa yang kamu rasakan, Rama," katanya, dan saat itu saya merasa seperti ditampar. Bagaimana dia tahu? Apakah dia mengintip ponsel saya? Atau mendengar percakapan saya dengan Andi? Rasa marah bercampur takut meluap, tapi dia melanjutkan menceritakan bagaimana dia menikahi ibu saya untuk menyembunyikan identitasnya, untuk hidup normal di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Saya terdiam memproses kata-katanya. Ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan yang membuat saya mempertanyakan segalanya. Pagi harinya, saya bangun dengan kepala pusing. Ibu sudah pergi ke pasar, meninggalkan kami berdua di rumah. Pak Budi membuat sarapan, nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, tapi suasana tegang. "Kita harus jaga rahasia ini," katanya sambil menuang teh hangat. Saya mengangguk, tapi dalam hati, saya merasa dikhianati. Bagaimana dia bisa menikahi ibu jika hatinya tak sepenuhnya untuk wanita? Apakah pernikahan mereka hanya topeng? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui saya sepanjang hari. Di KAI saat menyajikan kopi susu untuk pelanggan, pikiran saya melayang ke Andi. Kami bertemu di universitas, di kelas sastra Indonesia, di mana kami saling berbagi puisi Chairil Anwar. Cinta kami tumbuh diam-diam, di balik senyum ramah dan obrolan panjang di warung kopi. Tapi keluarga Andi yang kaya raya dari bisnis batik di Solo, tak akan menerima. Putusnya hubungan kami membuat saya hancur, dan sekarang, rahasia Pak Budi menambah beban. Malam itu, saya memutuskan untuk bertemu Andi lagi, di taman kecil dekat Monas. Hujan reda, udara segar bercampur bau tanah basah. Andi datang dengan wajah muram, rambutnya basah oleh gerimis. "Rama, aku kangen," katanya, dan kami berpelukan singkat, hati-hati agar tak dilihat orang. Saya ceritakan tentang Pak Budi dan matanya melebar. "Itu gila, Rama. Tapi mungkin dia bisa jadi sekutu." Kata-katanya membuat saya berpikir. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kembali ke rumah, Pak Budi menunggu di ruang tamu, membaca koran. "Kamu keluar dengan siapa?" tanyanya, dan saya bohong, bilang teman. Tapi dia tahu dari sorot matanya. Kami mulai bicara lebih dalam, tentang perjuangan sebagai gay di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi, dan masyarakat sering memandang rendah. Dia cerita tentang teman lamanya di Bali, yang hidup bebas tapi kesepian. Saya merasa terhubung, seperti menemukan ayah yang sebenarnya.
Tapi konflik mulai muncul ketika ibu mulai curiga. Dia melihat kami bicara berbisik dan bertanya, ada apa antara kalian? Saya gelagapan dan Pak Budi mengalihkan dengan canda. Tapi benih keraguan ditanam. Beberapa hari kemudian, saya menemukan surat lama di laci Pak Budi, surat cinta dari pria bernama Hari, dari masa mudanya. Hati saya hancur untuk ibu. Apakah ini pengkhianatan? Saya konfrontasi dia dan air mata mengalir. Saya mencintai ibumu, Rama, tapi bagian dari saya tak pernah mati. Kata-katanya penuh penyesalan, membuat saya bingung antara simpati dan marah. Di tengah itu, Andi menelepon, bilang keluarganya tahu tentang kami dari teman. Panik melanda. Bagaimana jika semuanya terbongkar? Malam itu, saya tidur gelisah, mimpi buruk tentang penolakan dan kekerasan. Bangun pagi, saya putuskan untuk bicara dengan ibu, tapi Pak Budi menghentikan. Biarkan saya yang tangani. Kepercayaan mulai tumbuh, tapi bayang pengkhianatan masih ada. Hari-hari berikutnya, kami merencanakan cara hidup damai. Saya mulai bergabung dengan komunitas Lugd Online, anonymously, belajar tentang hak-hak kami di Indonesia. Pak Budi berbagi pengalaman tentang demonstrasi kecil di Jakarta untuk kesetaraan. Rasa hormat saya tumbuh, tapi romansa dengan Andi terancam. Kami bertemu lagi di pantai Ancol, ombak bergulung menyapa kaki kami. Kita harus kuat, katanya, tangan kami saling genggam diam-diam, tapi saat itu, saya lihat seseorang mengawasi, mungkin mata-mata keluarga Andi. Ketakutan melanda dan saya pulang dengan hati berat. Di rumah, ibu marah karena saya sering keluar malam. Kamu berubah sejak Budi datang, katanya, dan saya diam. Pak Budi membela, tapi itu hanya menambah kecurigaan. Malam itu, pertengkaran pecah. Ibu menemukan foto Andi di ponsel saya, dan dunia runtuh. Apa ini, Rama, jeritnya, air mata mengalir. Pak Budi mencoba menenangkan, tapi dia ikut dituduh. Kamu yang pengaruh buruk, katanya pada suaminya. Saat itu Pak Budi mengakui segalanya, tentang dirinya, tentang saya. Ibu syok, duduk terdiam, lalu menangis. Malam itu penuh air mata, tapi juga pengertian awal. Kami bicara panjang tentang cinta, penerimaan, dan masyarakat. Ibu bilang, aku tak mau kalah kalian. Tapi luka masih dalam. Keesokan harinya, Andi datang ke rumah, berani menghadapi. Keluarganya marah, tapi dia memilih saya. Kami berempat duduk, bicara seperti keluarga. Pak Budi jadi jembatan, berbagi kisahnya untuk meyakinkan ibu. Perlahan, penerimaan datang, meski tak mudah. Tapi pengkhianatan masa lalu Pak Budi masih menghantui, dan ibu meminta waktu. Saya dan Andi mulai hidup lebih terbuka, tapi hati-hati. Di Jakarta yang ramai, kami temukan kedamaian kecil. Cerita ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi harapan. Setelah pengakuan malam itu, rumah kami seperti ladang ranjau emosional, di mana setiap kata bisa meledakkan kedamaian rapuh. Ibu menghabiskan hari-harinya dalam diam, memasak dengan mata merah, sementara Pak Budi berusaha menebus dengan perhatian lebih. Saya, di tengah itu, merasa bersalah, seolah rahasia saya yang memicu semuanya. Pagi-pagi buta, saya berlari di sekitar kompleks, udara Jakarta yang polusi bercampur keringat, mencoba membersihkan pikiran. Andi menelepon, suaranya ceria tapi paksa. Kita ketemu di mal hari ini, tanyanya, dan saya setuju, butuh pelarian. Di Pla Indonesia, kami jalan berdua, tangan tak saling sentuh tapi hati dekat. Kami makan sate ayam di Old Chourt, bicara tentang mimpi ke Bali bersama. Tapi tiba-tiba saudara Andi muncul, wajah marah. Andi, pulang sekarang, bentaknya, dan keributan kecil terjadi. Saya mundur, hati sakit melihat Andi diseret pergi. Pulang ke rumah, saya ceritakan pada Pak Budi. Dia mendengar dengan sabar, lalu bilang, kamu harus kuat, Rama. Saya pernah alami hal serupa. Dia cerita tentang Hari, kekasih lamanya di Surabaya, yang dipaksa menikah oleh keluarga.
Mereka putus dan Pak Budi patah hati pindah ke Jakarta untuk mulai baru. Kisahnya menyentuh, membuat saya melihat sisi manusiawinya. Tapi ibu mendengar dari balik pintu dan malam itu pertengkaran besar pecah lagi. Kamu bohongi aku selama ini, jerit ibu pada Pak Budi. Air mata mengalir dan saya mencoba mediasi. Ma, dia mencintai kita, kata saya, tapi ibu menangis, cinta macam apa yang penuh dusta. Pak Budi pergi keluar, mungkin ke masjid terdekat untuk sholat dan renung. Saya peluk ibu, rasakan getar tubuhnya. Malam itu kami tidur terpisah, rumah sunyi seperti makam. Keesokan harinya, saya ke KAE, tapi pikiran tak fokus, salah sajikan pesanan. Bos marah, tapi saya tak peduli. Andi kirim pesan, Ma, keluarga gila. Saya balas, kita lawan bersama. Tapi dalam hati, ragu. Apakah cinta kami cukup kuat? Sore itu, Pak Budi pulang dengan bunga mawar untuk ibu, tapi dia tolak. Bukan bunga yang aku butuh, tapi kejujuran, katanya. Mereka bicara panjang dan saya dengar dari kamar. Pak Budi minta Ma, jelaskan perjuangannya melawan diri sendiri di masyarakat yang tak menerima. Ibu mendengar, perlahan lembut. Aku tak tahu kamu menderita begitu, katanya. Rekonsiliasi mulai, tapi lambat. Saya senang tapi juga cemburu karena rahasia mereka sekarang terbuka, sementara saya masih sembunyi. Malam itu Andi datang diam-diam, naik ke jendela kamar saya seperti diilm. Kami bicara bisik-bisik tentang rencana kabur ke Yogyakarta. Tapi tiba-tiba Pak Budi ketuk pintu. Rama, siapa di dalam? Panik, Andi sembunyi di lemari. Pak Budi masuk, lihat wajah saya pucat. Jangan bohong, saya tahu. Dia tarik Andi keluar, tapi tak marah. Malah, dia undang Andi duduk, bicara seperti ayah. Kalian harus hati-hati, katanya, berbagi tips bertahan di Indonesia. Andi terkesan dan malam itu jadi tik balik. Kami bertiga jadi sekutu merencanakan cara meyakinkan keluarga Andi. Tapi pengkhianatan datang dari tak terduga. Saudara Andi yang ternyata homofobik parah, ancam sebar rahasia ke media sosial. Andi panik, datang ke rumah kami menangis. Mereka mau usir aku, katanya. Saya peluk dia, hati hancur. Pak Budi hubungi teman lamanya di Lesmeg di Jakarta, minta bantuan. Kami pergi ke kantor kecil di Menteng, bertemu aktis yang cerita tentang kasus serupa. Mereka beri saran hukum, meski undang-undang Indonesia tak sempurna. Kembali, ibu sudah tahu, dan kali ini dia dukung. Aku tak mau anakku menderita, katanya pada Andi, seperti ibu kedua. Emosi meluap, air mata bahagia. Tapi konflik belum selesai. Keluarga Andi datang ke rumah, marah besar. Ayah Andi bentak Pak Budi, kamu ajari anak saya begini. Pertengkaran sengit, hampir baku hantam. Ibu mediasi, cerita tentang perjuangannya menerima. Ayah Andi diam, tapi ibunya menangis, aku tak mau kehilangan anak. Malam itu panjang, penuh argumen, tapi akhirnya mereka setuju beri waktu. Andi tinggal sementara di rumah kami, dan hubungan kami tumbuh lebih kuat. Pak Budi jadi mentor, ajari kami tentang cinta sejati. Tapi luka pengkhianatan masa lalu masih ada, ibu kadang diam, memandang Pak Budi dengan sedih. Saya tanya, Ma, makan dia? Dia jawab, sedang belajar. Hari-hari berlalu, kami rayakan Idul Fitri bersama, meski tegang. Di masjid kami sholat, minta ampun. Setelah itu makan ketupat dan opor ayam, bicara ringan. Andi belajar masak dari ibu dan Pak Budi cerita lelucon lama. Keluarga mulai menyatu, tapi bayang ancaman luar masih ada. Teman-teman saya di KAE mulai curiga, tanya kenapa saya bahagia lateli. Saya bohong, tapi dalam hati bangga. Satu malam, Andi dan saya jalan ke Bundaran HI, lihat air mancur menari. Aku cinta kamu, katanya, dan saya balas, selamanya. Tapi saat itu, saudara Andi kirim pesan ancaman lagi.
Ketakutan kembali dan kami putuskan konfrontasi. Besoknya, kami ke rumah Andi di Solo, naik kereta. Perjalanan panjang, penuh cerita. Di sana, pertemuan dramatis. Ayah Andi marah, tapi Andi tegas, "Ini aku, Pak." Air mata mengalir, dan perlahan penerimaan datang. Ibu Andi peluk dia, "Makan kami." Kembali ke Jakarta, kami merasa menang. Tapi Pak Budi sakit tiba-tiba, demam tinggi. Di rumah sakit, dokter bilang stres. Ibu jaga dia dan di sana mereka rekonsiliasi penuh. "Aku makan kamu," kata ibu. Pak Budi senyum lemah, "Terima kasih." Saya dan Andi di samping, rasakan kehangatan keluarga. Cerita ini mengajarkan tentang pengampunan dan cinta. Pemulihan Pak Budi lambat, tapi memberi kami waktu untuk merenung. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, saya dan Andi bergantian jaga, bawa buah dan koran. Ibu tak pernah lelah, pegang tangan suaminya, bisik kata-kata manis. Saya lihat cinta mereka, meski rumit, masih ada. Saat Pak Budi tidur, ibu cerita padaku, "Dulu, saya tahu sedikit, tapi pura-pura buta." Pengakuannya mengejutkan, membuat saya hormati ketangguhannya. Andi, di sisi lain, mulai bekerja di KAI saya, bantu sajikan minuman. Pelanggan suka senyumnya, dan bos senang. Tapi rahasia kami masih rapuh, gosip mulai beredar di lingkungan. Tetangga tanya ibu, "Anak bujang kok deket banget sama temannya?" Ibu jawab diplomatis, tapi hati resah. Malam itu, setelah Pak Budi pulang, kami adakan pertemuan keluarga. Duduk di ruang tamu, minum teh jahe hangat. Pak Budi usul, "Mungkin kita pindah ke Bali, mulai baru." Ide itu menarik karena Bali lebih toleran. Andi setuju, mata berbinar. Tapi ibu ragu, "Kerja gimana?" Kami diskusi panjang, rencanakan bisnis kecil, mungkin homestay untuk turis. Mimpi itu beri harapan. Tapi konflik baru muncul ketika teman lama Pak Budi, Hari, datang ke Jakarta. Dia hubungi Ia Acebok, bilang mau ketemu. Pak Budi gelisah, cerita pada saya. Dia bagian masa lalu, katanya. Saya sarankan ketemu untuk penutupan. Mereka bertemu di KAI dekat rumah, dan saya ikut diam-diam. Hari, pria parubaya tampan, peluk Pak Budi. Mereka bicara lama tentang kenangan di Surabaya. Tapi Hari sudah menikah, punya anak. Saya bahagia sekarang, katanya. Pak Budi senyum sedih, saya juga. Tapi ibu tahu dari saya dan marah. Kenapa ketemu mantan, tanyanya. Pak Budi jelaskan untuk akhiri bab itu. Pertengkaran kecil, tapi mereka baikan cepat. Andi dan saya, terinspirasi, putuskan liburan ke Bogor. Di Ila kecil, kami nikmati alam, jalan di kebun teh. Malamnya, bintang-bintang bersinar, kami bicara mimpi. Nikah di luar negeri, goda Andi. Saya tertawa, mimpi indah. Tapi kembali, realita menampar. Keluarga Andi mundur dukungan, ancam potong warisan. Andi sedih, tapi tegas, "Aku pilih kamu." Saya bangga, tapi khawatir. Pak Budi bantu hubungi lawyer temannya untuk saran. Di kantor hukum di Sudirman, kami belajar tentang hak waris. Tapi emosi lebih penting. Malam itu, Andi menangis di pelukan saya, takut kehilangan keluarga. Saya hibur, kita bangun keluarga baru. Hari berikutnya, kami ikut acara pride kecil di komunitas, Anonymously. Di sana, bertemu orang-orang seperti kami, cerita perjuangan. Inspirasi membuat kami kuat. Tapi pengkhianatan datang lagi, saudara Andi sebar foto kami di medsos. Komentar kebencian datang, ancaman. Kami panik, tutup akun. Pak Budi marah, "Ini perang." Dia posting dukungan, tapi hati-hati. Ibu dukung, kita lawan. Keluarga bersatu hadapi badai. Andi putus asa sementara, tapi saya ingatkan, ingat pertama ketemu. Kami kenang di kampus, debat puisi. Senyum kembali. Di tengah chaos, Pak Budi ajak kami ke pantai di Anyer.
Ombak tenang, kami piknik. Bicara hati ke hati. Pak Budi cerita tentang ayahnya yang keras, yang buat dia sembunyi. Jangan ulangi kesalahan saya, katanya. Andi peluk dia, terima kasih, Pak. Momen itu indah, penuh kasih. Kembali ke Jakarta, kami hadapi konsekuensi. Bos kayak tahu, tapi dukung. Cinta adalah cinta, katanya. Teman-teman mulai terima. Tapi keluarga Andi panggil pulang. Di Solo, pertemuan tegang. Ayah Andi diam, ibu menangis. Andi jelaskan, ini bukan pilihan, ini aku. Akhirnya ayah bicara, butuh waktu. Tak penuh penerimaan, tapi langkah maju. Kembali kami rayakan dengan makan malam di rumah. Ibu masak rendang spesial. Pak Budi angkat gelas untuk keluarga. Air mata bahagia. Tapi cerita tak berakhir, perjuangan terus. Saya mulai tulis blog anonymous tentang pengalaman bantu orang lain. Andi dukung, kamu penulis hebat. Malam-malam kami rencanakan masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari. Mimpi besar di Indonesia yang berubah pelan. Pak Budi sehat kembali, aktif di komunitas. Ibu ikut jadi advokat. Keluarga kami jadi contoh, meski kecil. Tapi bayang masa lalu masih ada, hari kirim pesan selamat, dan Pak Budi hapus, setia pada sekarang. Saya dan Andi di kamar, peluk erat, rasakan kedamaian. Cerita ini tentang perjalanan bukan tujuan. Perubahan datang bertahap, seperti musim hujan yang perlahan reda. Setelah insiden medsos, kami lebih hati-hati, tapi tak mundur. Saya dan Andi mulai kursus online tentang bisnis, rencanakan buka child friendly di Jakarta Selatan. Pak Budi bantu modal kecil dari tabungannya. Ibu desain menu, masakannya enak. Mimpi itu beri energi. Tapi konflik internal muncul lagi, saya mulai ragu tentang Pak Budi. Apakah dia benar-benar berubah? Atau masih ada rahasia? Saya temukan email lama ke hari, meski tak baru. Konfrontasi, Pak, kenapa simpan? Dia jawab, kenangan bukan pengkhianatan. Saya marah, tapi paham. Ibu tahu, tapi makan. Manusia punya masa lalu, katanya. Andi dukung saya, lepaskan. Kami jalan ke museum, lihat sejarah Indonesia, ingat perjuangan kemerdekaan. Seperti kita, kata Andi. Inspirasi. Malam itu, pesta kecil di rumah untuk ulang tahun saya. Teman komunitas datang, musik dangdut Remi. Tawa mengalir, tapi tetangga komplain. Besoknya, gosip menyebar. Seseorang ancam lapor polisi, meski tak ada undang-undang anti-gay spesifik. Ketakutan kembali. Pak Budi hubungi LSM, dapat perlindungan. Kami pindah rencana ke Bandung, lebih sejuk. Di sana, kunjungi teman Pak Budi yang punya illa. Alam indah, bukit hijau. Kami renung putuskan tetap di Jakarta, lawan. Kembali, Andi dapat tawaran kerja di perusahaan ayahnya, tapi syarat tinggalkan saya. Dilema besar. Aku tak mau, katanya, tapi ragu. Pertengkaran kami pertama, pikir masa depan, kata saya. Dia menangis, kamu masa depanku. Baikan, tapi luka ada. Ibu mediasi, cinta butuh pengorbanan. Pak Budi cerita pengalamannya, tinggalkan hari untuk normal. Jangan ulangi, katanya. Andi tolak tawaran, pilih kami. Keluarga Andi marah lagi, potong hubungan. Sedih, tapi bebas. Kami buka kai kecil, naman rumah hati. Pelanggan datang banyak dari komunitas. Sukses awal. Tapi saingan iri, sebar rumor. Penjualan turun. Stres, tapi kami bertahan. Malam-malam, Andi dan saya masak bersama, tertawa. Cinta tumbuh. Pak Budi bantu promosi, ibu jadi koki. Keluarga bisnis. Tapi pengkhianatan dari dalam, karyawan curi uang. Kecewa, tapi makan setelah minta maaf. Belajar percaya. Hari libur, kami ke Bali.
Pantai Kuta ombak besar. Andi Suring, saya Oto. Malam jalan di Seminyak, lihat pasangan gay bebas. Inspirasi. Di hotel, bicara mimpi nikah. Suatu hari, kata Andi. Kembali, realita. Demo anti LGBT di Jakarta, kami ikut kontra demo kecil. Takut, tapi bangga. Pak Budi pidato, cinta tak kenal gender. Aplaus. Tapi ancaman datang, batu dilempar. Lari, aman. Emosi tinggi. Di rumah, ibu peluk kami, hati-hati. Cinta keluarga kuat. Andi mulai tulis lagu tentang kami, gitar di tangan. Nyanyi malam-malam, suara indah. Saya tambah puisi. Seni jadi pelarian. Satu hari datang lagi, minta maaf atas masa lalu. Pak Budi tutup bab, sudah lewat. Ibu senang. Kami rayakan dengan trip ke Lombok. Gunung Rinjani, pendakian sulit. Di puncak, rasakan kemenangan. Turun badan pegal, tapi jiwa segar. Kembali ke KAE, bisnis bangkit. Pelanggan setia. Tapi keluarga Andi hubungi, minta maaf. Reni emosional di Solo. Ayah peluk Andi, ma, nak. Penerimaan penuh. Bahagia meluap. Di Jakarta, kami adakan pesta besar. Musik, tarian. Pak Budi dansa dengan ibu, romantis. Saya dan Andi di pojok, cium pipi. Masa depan cerah. Tapi cerita tak sempurna, prasangka masih ada. Kami terus berjuang untuk generasi selanjutnya. Kesuksesan KAE membawa tantangan baru, media lokal wawancara kami, tapi hati-hati tak sebut orientasi. Rahasia sukses keluarga judulnya. Tapi online netizen curiga. Komentar negatif datang, tapi juga dukungan. Kami baca bersama, tertawa atas kebodohan. Pak Budi bilang, abaikan. Tapi dalam, sakit. Andi mulai depresi, ingat penolakan dulu. Saya hibur dengan jalan ke Taman Attahillah, lihat sejarah kolonial. Kita lebih kuat dari mereka, kata saya. Dia senyum. Malam itu proposal dari investor, tapi syarat ubah image. Tolak, setia diri. Konflik dengan Pak Budi, dia ingin terima untuk ekspansi. Argumen panas, uang bukan segalanya, kata saya. Ibu setuju saya. Pak Budi mundur, ma. Rekonsiliasi dengan makan malam. Cinta menang. Andi dapat ide kolaborasi dengan artis lebih. Konser kecil di KAE, sukses. Uang masuk tanpa kompromi. Bangga. Tapi pengkhianatan dari teman komunitas, bocorkan rahasia ke pers berita viral, KAE gay di Jakarta. Panik, pelanggan mundur. Ancaman datang. Tutup sementara. Di rumah, kami renung. Kenapa, tanya Andi. Saya jawab, iri mungkin. Pak Budi hubungi LSM, dapat dukungan. Buka lagi dengan security. Pelanggan kembali, lebih loyal. Pelajaran berharga. Liburan ke Raja Ampat, ding indah. Bawah laut, lihat ikan warna-warni. Damai. Di pantai, Andi lamar saya, cincin sederhana. Ya, jawab saya. Bahagia tak terkira. Kembali, rencanakan pernikahan rahasia di luar. Tapi ibu sakit, lu parah. Jaga di rumah, doa. Sembuh, tapi lemah. Jangan tinggalkan saya, katanya. Janji. Pak Budi rawat dengan kasih. Cinta mereka inspirasi. Andi rekam lagu untuk kami, upload anonymous. Viral positif. Senang. Tapi keluarga Andi datang dukung pernikahan. Di Belanda mungkin, kata ayah. Terharu. Rencana maju. Di tengah persiapan konflik terakhir, saya temukan Pak Budi bicara dengan hari lagi. Marah besar. Kenapa, jerit saya? Dia jelaskan, teman biasa sekarang. Percaya, tapi hati sakit. Ibu tenangkan, dia pilih kita. Makan. Pernikahan di Amsterdam, kecil. Keluarga datang.
Ibu peluk kami, bahagia selamanya. Pak Budi beri pidato tentang perjalanan. Air mata. Kembali ke Indonesia, hidup baru. Kai ekspansi. Kami adopsi anak yatim, beri rumah. Keluarga lengkap. Cerita ini tentang ketahanan, cinta, dan penerimaan. Tahun-tahun berlalu, Kai jadi cain kecil di beberapa kota. Kami jadi panutan bicara di seminar tentang inklusi. Tapi tantangan tetap, undang-undang berubah, tapi masyarakat lambat. Kami perjuang terus. Anak angkat kami, kecil imut, beri kebahagiaan. Pak Budi dan Ibu pensiun jalan-jalan ke Eropa. Andi dan saya, tangan bergandeng, hadapi dunia. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran, bukan luka. Cerita kami inspirasi banyak, meski tak sempurna. Di akhir, saya renung dari kejutan di kamar, jadi kehidupan indah. Personel tapi bermakna.